Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun fi ghululis sadaqati, bab tentang babun fi ma yalzamul imamu min amri ra'iyah wal hajaba anhum, bab tentang perkara yang wajib terhadap imam. Baris yang betul, yalzamul imamah, yang wajib terhadap imam dari urusan rakyat dan melindungi dari mereka. Wabihi qala hadatsana Sulaiman bin Abdurrahman al-Mashki qala hadatsana Yahya bin Hamzah qala hadatsani Ibnu Abi Maryam anna al-Qasim bin Mukhaymir akhbarahu anna Aba Maryam al-Azdi akhbarahu qala dakhaltu ala Muawiyah wa qala ma ana amana bika Aba Fulan wa hiya kalimatun taquluha Arabu faqultu hadithan sami'tu ukhbiruka bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jalla syai'an min amril muslimina fahtajaba duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihum tajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi qala wa ja'ala rajulan ala hawaijin nasi. Diriwayatkan daripada Aba Maryam al-Azdi, qala, beliau berkata, aku masuk menjumpai Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka berkata ia laki-laki, maka berkata ia Aba Maryam, ma an amana bik Aba Fulan, alangkah mendapat nikmatnya kami dengan kamu wahai Aba Fulan. Itu kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, alangkah mendapat nikmatnya kami dengan kehadiran kamu wahai Aba Fulan. Wahia kalimatun taquluhal arabu, dianya adalah kalimat yang mengatakan akannya oleh orang Arab. Orang Arab kalau senang dengan kehadiran seseorang, merindukan ucapan nasihat seseorang, itulah kata-kata yang diungkapkan. Fakultu, maka aku katakan, haditsan sami'tu ukhbiruka bih, akan hadis yang pernah aku dengarkan akannya, aku akan beritahukan kamu dengannya hadis. Sami'tu, aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu, siapa saja yang melantik, memberikan kekuasaan akannya oleh Allah azza wa jalla, syai'an, akan sesuatu dari urusan kaum muslimin, fahtajaba, lalu dia enggan, duna hajatihim, tidak enggan untuk tidak enggan dari menunaikan hajat mereka, wa khallatihim, dan hajat yang dahsyat, hajat yang sangat, wa faqrihim, dan kemiskinan mereka, ihtajaballahu an, niscaya Allah akan enggan darinya, duna hajatihi, dari menunaikan hajatnya pemimpin,
wa khallatihi, dan hajat yang mendesak tu khallah, wa faqrihi, dan kefakirannya pemimpin. Qala faja'ala rajulan ala hawaijin nas, setelah mendengar hadis tersebut menjadikan, melantik ya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan akan seseorang untuk mengurus hajat-hajat manusia. Itu ancamannya. Maka pemimpin mesti berada di dalam posisi menunaikan hajat rakyat, kemudian melindungi rakyatnya dari semua ancaman-ancaman, apakah ancaman ekonomi ataupun ancaman keamanan. Nah, hadis. وبه قال حدثنا سلام بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إلا أنا إلا خازن أضاء حيث أمرتم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'utikum, tidaklah aku berikan kepada kalian min syai'in, dari sesuatu, wa ma amna'ukumuhu, tidaklah aku cegah, aku tahan akan kalian akannya sesuatu, in ana, tidaklah aku kecuali khazin, orang yang menjaga, adau haitsu umirtu, aku akan letakkan di mana aku diperintahkan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal harta Baitul Mal kaum muslimin, memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak memberikan sesuatu kepada seseorang, itu semata-mata bergantung kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berdasarkan siapa yang perlu, siapa yang berhajat, tapi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelengkap penjelasan hadis sebelumnya. Tidak boleh menghalang hajat rakyat, harus menunaikan hajat rakyat dalam waktu yang sama juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. وبه قال حدثنا نفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن حدثني قال ذكر سيدنا عمر بن الخطاب يوم الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أننا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل وقديمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجاته. Diriwayatkan daripada Malik bin Aus bin Hadathan qala, telah menyebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yauman, pada suatu hari, fai'a, tentang harta fai'. Harta fai' adalah harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa perperangan, apakah itu pajak atau pajak perdagangan atau cukai dan sebagainya. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma anna bi ahqqi bihadzal fi' minkum, tidaklah aku dengan yang lebih berhak dengan ini harta fai' dari kalian. Wa ma ahadun minna, tidak sesiapapun dari kita dengan berhak dengannya harta fai' min ahadin, dari seseorang yang lain, kecuali
anna sesungguhnya kita ala manazilina sesuai dengan posisi kita. Sesungguhnya kita sesuai dengan posisi kita dari kitab Allah Azza wa Jalla dan pembagian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengurus harta anak yatim bukan seenaknya membagikan kepada anak piatu atau kepada orang yang bukan yatim. Orang yang mengurus harta masjid tidak boleh membagikan kepada selain masjid, sesuai dengan perintah Allah dan pembagian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farrajulu wa kidamuh, perlu dipertimbangkan seseorang dan dahulunya seseorang. Seseorang dan dahulunya, maksudnya dahulu masuk Islam. Kemudian seseorang dan cobaannya. Ada yang bilang balauhu, cobaannya. Ada yang diartikan keberaniannya, ada yang diartikan kepenakutannya. Seseorang dan keluarganya, seseorang dan hajatnya. Jadi nggak bisa dibagi sama. Fulan dengan 2 orang anak tentu tidak sama dengan fulan dengan 7 anak. Nah, si fulan yang ikut bertempur karena keberaniannya tidak sama dengan si fulan yang tidak mau ikut berperang karena penakut. Si fulan yang duluan masuk Islam dengan si fulan yang baru saja masuk Islam itu tidak bisa disamakan. Jadi ini metode pembagian menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Babun fi qasmil faid, bab tentang membagi harta faid. Naam. Wa bihi qala hadatsana Harun bin Zaid ibn Abi Zarqa qala hadatsana abi qala hadatsana Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam anna Abdullah bin Umar dakhala ala Muawiyah faqala hajataka ya Aba Abdurrahman faqala ata'ul muharrarin fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala ma ja'atuhu syai'un bada'a bil muharrarin. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Aslam, sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dakhala, beliau masuk mengunjungi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ketika beliau jadi khalifah. Faqala, berkatalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, hajataka ya Aba Abdurrahman, apa hajatmu wahai Aba Abdurrahman? Perlu berapa uang? Apa yang bisa saya bantu? Ini penawaran daripada seorang khalifah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar, ata'ul muharrarin, pemberian kepada orang-orang yang dimerdekakan. Pemberian kepada orang-orang yang dimerdekakan. Orang-orang yang baru saja meninggalkan masa perbudakan, masuk kepada alam kemerdekaan, tentu dia perlu modal untuk berusaha. Nah, karena bisa saja dia dimerdekakan secara cuma-cuma, berarti makan, minum dan keperluan hidup tidak lagi ditanggung oleh sayyidnya. Bisa saja dimerdekakan karena kafarah daripada sebuah pelanggaran hukum, bisa saja dimerdekakan dengan cara penebusan diri. Yang pada intinya orang yang baru dimerdekakan itu perlu bantuan. Ditanyanya beliau, tapi malah mengajukan hajat orang lain. Ini ciri-ciri orang-orang yang punya tidak ada ta'alluq dengan harta. Aku pengen hajat saya adalah kamu berikan kepada orang-orang yang baru saja dimerdekakan. Maka sesungguhnya aku pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwala ma ja'ahu syai', awal sesuatu yang datang kepadanya Nabi oleh sesuatu, artinya rampasan perang, harta faid dan sebagainya,
niscaya Nabi memulai dengan orang yang baru saja dimerdekakan. Didata, mana budak-budak yang baru saja dimerdekakan bulan ini, maka diberikanlah sebuah pemberian sesuai dengan modal usaha yang bisa dilakukan oleh budak tersebut. Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن أروى عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Dinar, dari Sayyidina Urwah bin Zubair, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bizabyatin, didatangkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zabiyah. Zabiyah yaitu anak kambing kecil. Bizabiyatin jarabun saghirun alaihi sya'run. Nah, kantong kecil yang di atasnya ada kulit, itu mana zabiyah. Didatangkan dengan kantong kecil, fiha kharazun. Kharazun mananya permata. Di dalam kantong itu ada permata. Faqasamaha, lalu membagi ia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akannya permata bagi hurra, wanita merdeka, wal amati, dan budak wanita. Berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah bapakku radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaqsimu lil hurri wal abdi, membagi bagi laki-laki merdeka dan bagi budak laki-laki. Nah, hadis. وبه حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك وقال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه فيء قسمه في يومه فأعطى الأهلا الزين وأعطى pada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ya Nabi apabila datang kepadanya oleh harta fai, apabila datang kepadanya oleh harta fai, niscaya membagi ya Nabi akannya harta fai fi yaumih, pada harinya datang atau pada harinya Nabi, tiap hari itu saja. Maka memberikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahil. Al-ahil artinya orang yang sudah berkeluarga. Hadzaini akan dua bagian, wa atal azab, dan Nabi memberikan kepada orang yang masih bujang hadzan, satu bahagian. Nah, inilah istimbat atau salah satu dasar hukum perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam pembagian yang di atas, ar-rajulu wa iyalu wa rajulu wa hajatu. Kita bagi sesuai dengan seseorang dengan hajatnya, seseorang dengan keluarganya. Babun fi arzakir dzurriyyah, bab tentang gaji atau rezeki keturunan atau anak cucu.
وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. Nah, ternyata arzak di sini maknanya gaji. Gaji al-dzurriyah, keturunan, anak-anak. Gaji anak-anak, gaji keturunan. Disebut dzurriyah itu masuk di sana ibu sama anak-anaknya. Itu juga digaji oleh negara ketika suaminya sudah meninggal, bapak orang tuanya sudah meninggal, lalu tidak memiliki harta. Lihat redaksinya. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kata Nabi, aula lebih berhak dengan orang beriman ketimbang diri mereka. Kalau ada hajat di dalam diri orang beriman, hajat Allah dan Rasulnya dengan hajatnya, maka dia mesti menunaikan hajat Allah dan Rasulnya, mesti mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya. Man taraka malan, siapa saja meninggalkan harta, fali ahli, maka untuk keluarganya. Wa man taraka dainan, siapa saja meninggalkan hutang, au doyaan atau keluarga, fa ilayya wa alayya, maka kepadaku dan tanggung jawabku. Maka ketika dinisbahkan itu kepada Rasulullah dan Rasulullah sudah meninggal, maka amanah itu akan ditimpakan kepada pengganti Rasul, yaitu khalifah, dan begitu seterusnya, sehingga menjadi sebuah ketentuan bernegara di dalam Islam. Ketentuan bernegara dalam Islam, pemerintah punya kewajiban mengatur keperluan hidup daripada anak-anak atau istri-istri janda yang ditinggalkan oleh para suami. Itu bahagian dari pengeluaran negara yang harus dicatat. Tadi orang yang baru saja dibebaskan dari perbudakan, di sini orang yang tidak ada lagi yang bertanggung jawab atas keperluan hidupnya. Nah, hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي هازم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوراثته ومن ترك كلا فإلينا. Nah, hadis yang sama, siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya. Siapa yang meninggalkan kalan, kalan artinya beban hidup, apakah itu keluarga dan hutang, fa ilaina, tanggung jawab kami. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهيري عن أبي سلمة عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فللوراثته. Diriwayatkan di sana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya lebih berhak dengan setiap orang mukmin dari dirinya sendiri. Fa ayyuma rajulin, mana saja laki-laki mata yang meninggal dunia, wa taraka dainan, dan meninggalkan hutang, fa ilayya, itu tanggung jawab saya. Wa man taraka malan, siapa saja meninggalkan harta, fali warathatihi, maka akan dibagi kepada ahli warisnya. Babu mata yufradu lirajul fil muqatila, kapan dikadarkan, ditetapkan, dikadarkan bagi laki-laki pada perperangan muqatalah. Nah, وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضيضه يوم أحد وهو ابن 14
ولم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. Naam. Mata yufradu lirajul, ada juga maknanya kapan diwajibkan bagi seseorang fil muqatalah, untuk ikut berperang. Bisa saja dipahami ditetapkan. Kalau ditetapkan kadar berarti sudah ada kewajiban. Kalau belum ditetapkan kadar berarti belum ada kewajiban. Yang lebih mudah dipahami maknanya sesuai dengan hadisnya. Judul sesuai dengan hadis, yufradu diwajibkan. Kapan diwajibkan bagi seseorang untuk berperang? Kapan wajib militer? Itu bahasanya. Negara-negara yang wajib militer itu lebih tertib. Kalau Indonesia, negaranya tidak wajib militer. Wajib militer maknanya setiap anak-anak wajib mengikuti pelatihan militer dalam masa tertentu, walaupun tidak akan jadi tentara. Itu namanya wajib militer. Setahun, 2 tahun, kemudian kembali normal kembali. Thailand termasuk negara wajib militer. Ada santri dulu di Batang, dia izin 1 tahun cuti karena wajib mengikuti militer di negaranya. Kalau enggak kena denda. Itu maknanya wajib militer. Nah, jadi kapan atau usia berapa diwajibkan seseorang berperang dalam Islam? Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam uridahu, ditawarkan ia Sayyidina Abdullah bin Umar kepadanya Nabi pada perang Uhud. Didaftarkan Sayyidina Abdullah bin Umar, didaftarkan akan Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Nabi pada hari Uhud. Dianya Sayyidina Abdullah bin Umar berusia 14 tahun. Falam yujizhu, maka tidak membolehkan ia Nabi akannya. Ini namanya tim tapakud. Bukan semuanya dibolehkan. Ada yang tidak dibolehkan, yang enggak cukup usia. Wa uridahu, dan ditawarkan ia Sayyidina Abdullah bin Umar kepadanya Nabi pada perang Khandaq. Dan dianya berusia 15 tahun. Fa ajazahu, maka membolehkan ia Nabi akannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Artinya yang boleh ikut perang usia 15 tahun ke atas. Artinya yang boleh khurud 3 hari 15 tahun ke atas. Nah, jangan anak-anak dibawa khurud. Nggak ada yang bisa dibantu. Yang 15 tahun saja nggak ada juga kadang-kadang bisa dibantu. Nah, jadi ada usia tertentu yang boleh ikut berperang dan ada tim seleksi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seleksi usia, seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan adalah Sayyidina Amr bin Jamuh tidak lolos seleksi kesehatan. Artinya tidak wajib perang. Boleh enggak ikut perang. Ada seleksi kekayaan. Sehingga ada beberapa sahabat yang dipulangkan karena tidak punya tapakud, tidak punya uang untuk ikut berperang. Wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan ada tafakud usia, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar tidak diterima di perang Uhud. Nah, begitu. Dan semuanya dibolehkan. Orang gila dibawa, orang stres dibawa. Orang yang kabur dari rumah juga dibawa. Orang tidak dapat izin dari orang tuanya juga dibawa. Tidak boleh dibawa yang tidak dapat izin. Itu juga tapakud izin orang tua. Salah seorang datang dari Yaman ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, apakah orang tuamu masih hidup? Dan dia mengatakan, sebelumnya saya pergi ke sini orang tua saya menangis. Maka Nabi katakan, pulanglah, buatlah dia tertawa. Ini tafakud juga. Jadi tafakud tidak belajar hadis tafakud. Bagaimana mau tafakudnya jelas?
Catat Umar. Tafakur usia, tafakur keuangan, tafakur kesehatan, kemudian tafakur izin daripada dua orang tua. Babun fi karahiyatil iftirat. Bab makruh iftirat. Iftirat apa itu iftirat? Nanti kita lihat pastinya apakah mewajibkan atau menetapkan kadar di akhir zaman. Hadis. وبه حدثنا أحمد بن أبي هواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل الوادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حجا حتى إذا كان بسويد إذا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحدودا فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يغيظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. Jadi iftirat maknanya adalah menetapkan kadar, menentukan kadar atau gaji. Di akhir zaman hukumnya makruh. Diriwayatkan daripada Sulaim ibnu Mutair, beliau adalah syekh dari ahli Wadi Qura, nama tempat Wadi Qura. Qala hadatsani Abi Mutair, sesungguhnya beliau kharaja hajjan, beliau keluar dalam keadaan melakukan ibadah haji, sehingga ketika beliau berada di Suwaida. Suwaida itu nama kawasan ismu maudi, nama tempat yang tidak dijelaskan di mana tempatnya. Idza birajulin, tiba-tiba bapak saya bertemu dengan seseorang. Qad jaa, sungguh telah datang ia. Ka'annahu yatlubu dawaan wa hududan, seolah-olahnya orang tersebut mencari obat dan mencari hududan. Hududan diriwayatkan dengan dhamma dad yang pertama dan fathahnya, boleh hududan, boleh hudadan. Kata kil bukan dot tapi dha, huduzan. Kata kil dot za, huduzan. Itu adalah dawaun ma'ruf, obat yang sudah maklum. Nah, kita nggak tahu apa itu. Ya samalah ketika orang bilang sitawa, sekumpai, dia sedang mencari sekumpai. Tanya oleh orang Arab, apa itu sekumpai? Itu obat yang maklum. Nah, hududan itu nama obat. Menurut satu pendapat, hududan itu adalah obat yang dirakit dari kencing onta. Obat yang dirakit dari kencing onta. Satu pendapat lagi, dia terbuat daripada air perasan dari pohon yang memiliki buah seperti fulful, seperti kacang fulful. Nah, artinya hududan itu nama obat khas gitu. Susah untuk diterjemahin. Jadi seolah-olahnya laki-laki tersebut sedang mencari obat dan hududan, obat khusus. Qala akhbarani man sami'a, dia berkata, ini yang namanya orang cinta, yang namanya ahli, apapun kesibukannya dia tidak melepaskan keahliannya, itu namanya ahli. Apabila seseorang mengaku sebuah ahli karena sebuah kesibukan lalu dia tinggalkan, berarti dia enggak ahli.
Ini datang dia sedang sibuk nih cari obat. Tapi ketika ketemu seseorang meriwayatkan hadis, apa kata beliau? Akhbarani man sami'a Rasulullah. Telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh orang yang pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Hajjatul Wada. Wa huwa ya'izun nas, dia Nabi memberi nasihat kepada manusia. Wa ya'muruhum, Nabi memberikan perintah kepada mereka. Wa yanhahum, Nabi memberikan larangan-larangan kepada mereka. Faqala, maka berkata ia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas khuzul ata ma kana ata, ambillah pemberian selama adalah itu pemberian. Ambillah pemberian selama adalah itu pemberian. Fa idza tajahafat Quraisyun alal mulki, apabila sudah bersengketa oleh Quraisy atas kerajaan, wa kana an dini ahadikum, dan ada ia pemberian dari agama salah seorang kalian, pemberian itu sudah menggadaikan agama, pada tinggalkan oleh kalian akannya. Nah, itulah judulnya, iftirat, mengambil kadar atau memberikan gaji dari Baitul Mal di akhir zaman hukumnya jadi makruh. Kenapa? Karena ada pertengkaran, perebutan kekuasaan. Nah, kalau perebutan kekuasaan, pemberian itu tidak lagi nama pemberian. Pemberian itu adalah jasa yang harus dibayar dengan dukungan. Maka tidak boleh mengambil pemberian daripada caleg. Nah, itu bukan pemberian, itu adalah jasa yang harus dibayar dengan suara dan loyalitas. Nah, alhamdulillah kita nggak pernah kan terima caleg-calegan. Kalau selagi 100 orang, 200 orang tidak akan dilirik oleh caleg-caleg. Jadi kalau sampai 1000 orang, calon gubernur akan datang ke sini. Nah, 1000 orang, apalagi semuanya orang Sumatera Barat, pasti dia akan datang ke sini. Diberikan guru-guru, diberangkatkan umroh, yang kawin dikasih biaya kawin. Yang penting pesan sama wali santrimu, pencalonan 2030 nanti pilih saya. Dapat dia 1000 suara di satu pondok. Dan orang tuh tahu bahasanya wali santri itu bisa diarahkan oleh guru-guru anaknya. Nah, tapi kalau 100 itu apa deh? 10.000 mobil dibelikan, 20.000 tanah dikasih. Kalau saya jadi gubernur nanti saya kasih tanah 10 hektar. Di mana itu? Itu di mana namanya itu? Setinjau Lawi. Nah, maka pada saat itu kata Nabi tidak boleh lagi mengambil. Kenapa? Boleh mengambil selama pemberian itu bernilai pemberian. Tapi kalau sudah ada perebutan kekuasaan, itu bukan pemberian, jangan lagi diambil. Jadi nggak boleh menerima pemberian dari caleg. Ini secara hukum tasawufnya. Tapi kalau hukum fikihnya ya subhat. Hukum tasawufnya jangan. Hadis. وبه قال هشام بن عمر قال سليم بن مطير من أهل الوادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاهفت قريش على الملك فيما بينها وعدا العطاء أو كان رشا فدعوه. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sami'tu rajulan, aku pernah mendengar seseorang berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hajjatil wada, dalam prosesi haji wada, wa amaran nas, memerintahkan ya Nabi akan manusia,
wa nahahum, melarang ya Nabi akan mereka manusia. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan? Qalu, mereka jawab, Allahumma na'am. Itu bagian pada sumpah. Allahumma na'am, itu bagian pada sumpah. Ya Allah, iya. Ada dengan makna Allahumma, ada dengan makna Allahu. Itu juga menggunakan makna sumpah. Allahu. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tajahafat, apabila saling berebut-rebutan oleh Quraisy alal mulki, di atas kerajaan dan kekuasaan, fima bainaha, pada sesuatu di antaranya Quraisy, wa adal ata'u, dan kembalilah pemberian, au kana risan, atau ada ia itu sogok, pada auhu, tinggalkan oleh kalian akannya. Fakila man haza, dikatakan siapa ini? Siapa ini? Siapa orang yang menyampaikan hadis itu? Qalu, mereka bilang itu adalah dzuz zawaid, orang yang mengurus keperluan. Dzuz zawaid, orang yang punya perbekalan, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sami'tu rajulan tadi, siapa rajulan tadi? Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fi tadwinil ata, bab dalam mendata pemberian. Tadwin, membukukan, mendata pemberian. Nah, وبه قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال ثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من أنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فسئل عنهم عمر فلما مر أجله قافل أهل ذلك الثكر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعد الغزية بعده. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Ansari, anna jaisan, sesungguhnya pasukan besar dari Ansar, kanu, mereka sudah berada di negeri Persia bersama amir mereka. Wa kana Umaru, adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yuqibul juyus. Yuqibu artinya mengurutkan, menyusulkan. Apa bahasanya itu? Yuqibu, menyusulkan, mengirimkan susulan pasukan-pasukan pada setiap tahun. Fasuila anhum al-umaru, fasuila anhum umaru, maka disibukkan dari mereka akan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya terlupakan, disibukkan dari mereka, artinya terlupakan. Falamma marral ajalu, maka tak kalah telah berlalulah masa tempo, yaitu 1 tahun, kemudian akan dikirim pasukan baru. Pergi 1 tahun, dikirim pasukan baru. Ini sebelum beliau menetapkan pasukan itu 4 bulan. Setelah beliau mendengar rintihan wanita di malam hari. Ini sebelum hal itu terjadi ini. Jadi beliau mengirim 1 tahun, yang 1 tahun balik, kirim lagi 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, begitu seterusnya. Maka tak kala berlalulah masa, kembalilah ahlu dzalika sagri. Ahlu artinya orang-orang demikian sagri. Sagri artinya demikian pasukan. Sagri ada maknanya perbatasan yang harus dijaga. Nanti maksudnya di sini adalah demikian pasukan. Fastadda alaihim wa tawa'adahum,
wa au'adahum wa wa'adahum, maka istadda, bertindak keras ia Sayyidina Umar di atas mereka. Wa tawa'adahum, mengancam ia Sayyidina Umar akan mereka. Wa au'adahum, menjanjikan ia Sayyidina Umar akan mereka. Wa wa'adahum, sama juga maknanya. Wahum, dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka katakan, ya Umaru, innaka ghafalta anna, sesungguhnya engkau lupa dari kami, engkau lalai dari kami. Jadi ketika pasukan itu pulang, Sayyidina Umar memarahi mereka, kenapa kalian sudah pulang? Padahal mereka sudah setahun, dan Sayyidina Umar yang terlambat mengirimkan pasukan berikutnya. Kemudian beliau katakan, engkau lalai dari kami, engkau telah meninggalkan pada kami sesuatu yang memerintahkan dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min iqabi ba'dil ghaziya ba'dan, daripada iqab, menyusulkan sebahagian pasukan akan sebahagian. Nah, jangan kami yang dimarahi ketika pulang, tapi kamu yang lalai mengurus kami. Harusnya kamu mengirimkan pasukan baru, membentuk pasukan baru sebelum pasukan berikutnya pulang. Nah, ini juga termasuk metode dakwah yang disebut dengan dakwah estafet. Nah, jadi di kota itu tidak pernah ada jamaah yang terhenti walaupun satu hari. Nah, namanya estafet. Nah, ini nama estafet, hop. Tapi bukan pergi ke masjid-masjid, jauhlah, taklim, kemudian ngantuk, tapi pergi angkat senjata berperang. Nah, hadis. وبه قالتنا محمود بن خالد قالتنا محمد بن عيد قالتنا الوالد قالتنا عيسى بن يونس قالتني فيما حدثه ابن عادل الكندي أن عمر ابن عبد العزيز كتب إن من سأل عن موادع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فراه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فراد الأعطية للمسلمين وأقاد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يدرك فيما بخمس ولا مخنم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat. Apa surat yang beliau tulis? Inna man sa'ala an mawadi'il fai', sesungguhnya orang yang bertanya tentang tempat-tempat harta fai', yang bertanya tentang tempat-tempat harta fai', bahwa maka dianya tempat harta fai' ma hakama fihi Umar ibn Khattab, sesuatu yang telah menetapkan padanya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Fara'ahul mu'minun adalah muwafiqan li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menganggap akannya hal tersebut oleh orang-orang beriman sebuah keadilan yang sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi, telah menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar dan hatinya. Faradal a'tiyah lil muslimin, menetapkan ia Sayyidina Umar akan pemberian kepada kaum muslimin.
Wa aqada li ahli adyan zimmatan, mengakad atau membuat janji ia Sayyidina Umar bagi penganut agama lain akan zimmah, perlindungan, dengan sesuatu yang beliau wajibkan kepada mereka dari pajak. Lam yadrib fiha bi khumus walam maghnam. Lam yadrib, tidak menetapkan padanya pajak, tidak menetapkan ya Sayyidina Umar padanya pajak dengan 1/5, tidak juga daripada maghnam. Maghnam maknanya rampasan atau ghanimah. Jadi harta rampasan sama ghanimah itu tidak diwajibkan. Fihi dalilun ala adami wujubil khumus fil jizyah. Itu dalil menunjukkan tidak diwajibkan 1/5 dalam pajak. Lam yadrib fiha, beliau tidak menetapkan padanya pajak dengan 1/5, dan tidak juga maghnam atau hukum rampasan perang. Jadi pajak itu khusus dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin, yang tidak ada istilah dikeluarkan 1/5-nya. Beda halnya dengan rampasan perang. Rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang ikut berperang, 1/5 akan dikeluarkan untuk 5 kelompok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasim, Bani Muttalib, fakir miskin, anak yatim, fisabilillah. Ini 5 menjadi hak daripada 1/5 harta rampasan perang. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن معهل عن بديف بن خليل عن ابي عن سيدنا ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. Aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran atas lidah Sayyidina Umar yang beliau berkata-kata dengannya. Babu fi sofaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal amwal. Sofaya jamak pada Sofia. Qala fil majma' as-Safi ma ya'khudhu ra'isul jais li nafsihi min al-ghanimah qabla qismah. Jadi Sofaya bab tentang pembagian khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harta. وفيه لكان حسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قال حدثنا بشار بن عمر الزهراني حدثني مالك بن انس عن ابي بن شهاب عن مالك بن عوس بن حدثني قال ارسل الي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفديا الى رماله فقال حين دخلت عليه يا عم علي انه قد دفى اهل ابيات من قومك واني قد امرت فيهم بشيء فابشر فيهم قلت لو امرت غيري بذلك فقال خذه فجاءه يرفعه فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفعه فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن لهم فدخلوا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا يبني عليا فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين أقضي بينهما وأرحهما قال مالك بن أوس خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك فقال عمر رحمه الله تعالى ثم أقبل علي أولئك
رحتي فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم قبل على علي وعباس رضي الله تعالى عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فقال نعم قال فإن الله خص رسول الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير وقال الله عفا على رسوله بني النذير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة وجعلوا ما بقي أسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذن تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما فقال أنشدكما بالله الذي بإذن تقوم السماوات والأرض هل تعلمون ذلك قال نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه لصادق بر راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أوليها فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما أحد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتما مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فردها إلي قال أبو داود إن سأله أن يكون يسيره بينها نصفين لا أنهما جاهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فإنهما كانا لا يطلبان إلى الصواب فقال عمر لا أوقع عليه اسم القسم أدعوه على ما هو عليه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Malik bin Aus bin Hadathan qala arsala ilayya Umaru, telah mengirim utusan kepadaku oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an hina ta'alan nahar, ketika telah terangkat matahari. Maksudnya sekarang ini datang angkat matahari. Fajituhu, maka aku datang akannya Sayyidina Umar bin Khattab. Fawajadtuhu, maka aku temukan akannya Sayyidina Umar jalisan, akadam beliau duduk ala saririn, ay saririhi, ranjangnya,
mufdiyan ila rimalih. Kadang beliau duduk langsung ke rimalnya ranjang. Rimal itu ke alasnya ranjang. Faqala hina dakhaltu alaih, maksudnya adalah ke rimalnya ranjang, tidak ada alas di atas ranjangnya. Kalau ranjangnya alasnya kayu, ya ke kayu itu langsung. Jadi enggak ada kasur di atas ranjangnya. Itu mana mufdiyan ila rimali. Faqala hina dakhaltu alaih, maka dia berkata ketika aku masuk menjumpainya, ya Mali, ya Mali. Apa kalimat ya Mali? Dengan kasrah lam ala lughah masyhur ay ya Malik ala tarkhim. Boleh doma ala anahu sura isman mustaqilan fa yu'rabu i'rabul munada mufrad. Ya Malik, ya Mali. Kasrah lam Mali, artinya ya Malik. Naam, ya Malik. Nama beliau Malik. Naam. Nah, ini juga bahagian daripada kaidah dalam bahasa. Boleh memanggil nama seseorang itu dengan mengurangi hurufnya pada satu kata. Ketika Nabi memanggil Sayyidah Aisyah dengan kalimat ya Aish, ya Aish, Aisyah bukan ya Aish. Di sini ya Malik, tapi panggilnya ya Mali, ya bukan ya Umar, ya itu boleh. Hai Malik, innahu sesungguhnya qad daffa ahlul abiyat min qaumika. Daffa maknanya datang secara berkelompok. Sungguh telah datang secara berkelompok oleh ahli rumah-rumah dari kaummu. Wa inni qad amartu fihim bisyai'in, sesungguhnya sungguh aku telah perintahkan pada mereka dengan sesuatu. Artinya aku sudah perintahkan kepada mereka untuk mendapatkan jatah-jatahnya. Faqsim fihim, maka aku sudah membagi pada mereka. Qultu, aku katakan, lo amarta ghairi bidzalik, jikalau sekiranya engkau perintahkan selain aku dengan demikian. Ini keluhan atau menunjukkan ketidaksiapan daripada Sayyidina Malik bin Aus. Nah, kalau sekiranya kamu perintahkan selain aku dengan hal demikian. Faqala, berkata Sayyidina Umar, khudhu, ambil olehmu akannya. Faja'ahu yarfa'u, faja'ahu yarfa'u. Yarfa'u maknanya adalah Alimah Haji Umaru. Dim fathah musanna tahta yarfa'u, iskan ra dengan fa tanpa mahmuz, yarfa. Ada yang pakai mahmuz. Hakaza zakar jumhur, wa minhum man hammazah. Ada yang bilang yarfa, ada yang bilang yarfa'u. Qalahu Nawawi wa huwa ilmu Hajibi Umar radhiyallahu an. Wa huwa ilmun alamun, wa huwa alamun
Hajib Umar radhiyallahu an. Itu nama orang ternyata, nggak perlu terjemahkan. Fajahu yarfa, ambil olehmu akannya, lalu mendatangkan akannya Sayyidina Malik oleh yarfa. Ada bilang yarfa, ada bilang yarfa. Seseorang atau nama bagi bodyguardnya Sayyidina Umar, itu yarfa. Berkata ia Sayyidina Malik bin Aus, ya Amirul Mukminin, hal laka fi Utsman Affan, apakah ada hak bagimu pada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Qala, kata Sayyidina Umar, na'am, iya. Halaka fi Utsman, maksudnya apakah ada waktu bagimu? Kemana halaka? Apakah ada waktu bagimu untuk melayani Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata Sayyidina Umar, na'am, iya. Fa'azina lahum, maka memberi izin ia yarfa bagi mereka. Pada khalu, masuklah mereka, masuklah mereka. Kemudian datang kepadanya Sayyidina Umar oleh yarfa. Faqala, berkata yarfa, ya Amirul Mukminin, hal laka fil Abbas wa Ali, apakah ada waktu bagimu bertemu dengan Abbas dan Ali? Itu ada di luar itu, izin masuk dia. Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Umar, na'am, iya. Fa'azina lahum, maka memberi izin ia yarfa bagi mereka, lalu mereka masuk. Itu namanya hajib, yang berdiri di pintu, bukan bodyguard jadi pengawal, tapi yang ngurus di pintu, melaporkan si fulan mau izin masuk, boleh atau enggak. Nah, akhirnya masuklah bersama Sayyidina Umar, pertama Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa'azina lahum, tuh lihat di sini, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, mereka berdua datang dengan tujuan yang sama kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi setelah berkembangnya zaman, justru mereka terpecah. Nah, Bani Abbas dengan Bani Ali. Nah, Abbasiyah dengan Alawiyah. Fa'azina lahum, memberi izin ia yarfa bagi mereka, mereka pun masuk. Berkata Sayyidina Abbas, ya Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadza, tolong putuskan hukum antara aku dan ini, maksudnya Sayyidina Ali. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka yang lain tadi, yang dah duluan masuk, Sayyidina Utsman, yang lain, ajal ya Amirul Mukminin, iqdi bainahuma, betul wahai Amirul Mukminin, putuskan hukum di antara keduanya, wa arihhuma, istirahatkan kedua-duanya. Artinya putuskan hukum, kemudian keduanya istirahat. Satu maknanya nggak ada lagi beban masalah, bukan dihentikan maksudnya. Berkatalah Sayyidina Malik bin Aus, khuyila ilayya annahuma qaddama ulaika nafar lidzalik, dikhayalkan kepadaku sesungguhnya kedua-duanya, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali, telah mendahulukan kedua-duanya akan mereka orang-orang untuk itu. Itu khayalan saya begitu. Disuruh masuk duluan Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya rasa dua orang ini yang merancang hal ini. Nah, untuk kasus mereka. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu,
ittaida. Ittaida. Nah, ittaida isbiro amhila wala ta'jala, itu maknanya sabarlah kalian, jangan terburu-buru. Ittaida. Summa akbala ala ulaika rahti, kemudian menghadap ia Sayyidina Umar di atas mereka beberapa orang tadi. Faqala, berkatalah Sayyidina Umar, ansudukum billah, aku minta kepada kalian berempat dengan nama Allah, alladzi biiznihi taqumus sama wal ard, zat yang berdiri langit, yang dengan izinnya berdiri langit dan bumi. Apakah kalian pernah mengetahui sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu, tidak kami diwarisi, artinya kami para nabi tidak diwarisi, ma tarakna sedekah, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Apakah kalian tahu hal itu? Qalu na'am, mereka bilang iya, kami tahu hal itu. Kemudian menghadap ia Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, lalu berkata, ansudukuma billah, aku minta kepada kalian berdua dengan nama Allah, alladzi biiznihi taqumus sama wal ard, zat yang dengan izinnya lah berdiri langit dan bumi. Hal ta'laman, apakah kalian berdua mengetahui sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurasu ma tarakna sadaqah? Faqala na'am, kedua-duanya bilang iya. Qala fa inna Allah khassa rasulah, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan, telah memberikan pembagian khusus kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bi khassatin, dengan pemberian yang khusus, lam yakhassa biha ahadan, yang tidak mengistimewakan ia Allah dengannya pemberian khusus pada siapapun dari manusia. Faqala Allah SWT berfirman, wa ma afa Allahu ala rasulih minhum, apa saja yang memberikan oleh Allah kepada rasulnya dari mereka, fama aujaftum alaih, sesuatu yang kalian, maka sesuatu yang kalian tidak memacu kuda. Fama aujaftum, maka sesuatu yang kalian tidak memacu di atasnya dari kuda dan tidak juga tunggangan, itu namanya hatafai. Tidak ada perang pada saat itu, ditaklukkan secara damai. Itu khusus untuk Rasul. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, akan tetapi Allah memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan kepada para rasulnya, kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Al-Hasyr ayat 6. Berarti hatta faid khusus untuk Nabi. Wa kana Allah afa'a ala rasulihi Bani Nadir, dan adalah Allah SWT telah memberikan kepada rasulnya yaitu harta Bani Nadir, karena Bani Nadir menyerah tanpa perang. Fa wallahi, maka demi Allah, masta'saru biha alaikum, tidak mementingkan diri sendiri ya Nabi dengan hartanya Bani Nadir atas kalian. Walaupun Allah memberikan khusus itu untuk Nabi, tapi Nabi tidak mementingkan dirinya sendiri, bukan dipakai untuk diri sendiri. Wala akhazaha dunakum, dan tidak mengambil ya Nabi akannya harta tanpa memberi kalian. Maka adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu minha, mengambil ya Nabi darinya harta, nafaqata sanah, nafkah setahun, au nafaqatahu wa nafaqata ahli sana, nafkahnya Nabi dan nafkah keluarganya Nabi 1 tahun. Jangan salah paham hadis. Ini dibaca hadis Nabi bahasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidak bisa tidur karena bersama Nabi masih ada 2 dinar yang belum dibagikan. Ketika datang mereka terapkan kepada harta pribadi, akhirnya apa terjadi? Nggak ada untuk biaya SPP anak. Istrinya hamil terpaksa ditanggung melahirkan. Kenapa? Karena salah penempatan hukum, salah memahami hadis. Hadis yang dimeriwayatkan Nabi tidak tidur malam. Kalau di rumah beliau masih tersisa 2 dinar, itu uang Baitul Mal, bukan uang pribadi. Nabi membagi di hari yang sama, itu harta Baitul Mal, bukan pribadi Nabi. Harta pribadi Nabi itu beliau simpan untuk makan 1 tahun. Untuk makan 1 tahun. Dan sudah diberikan kepada istrinya makan 1 tahun. Kenapa ada kejadian datang ke rumah Sayyidah Aisyah tidak ada makanan? Itu karena Sayyidah Aisyah memberikan uang yang sudah diberikan oleh Nabi untuk keperluan membantu yang lain. Dan itu sudah menjadi hak beliau. Lihat di sini. Jadi harta fai yang khusus diberikan kepada Nabi, Nabi menyimpan untuk nafkah 1 tahun, nafkah Nabi dan nafkah keluarga 1 tahun, dan Nabi menjadikan ma baqiya, sesuatu yang sisa, uswatal mal. Harta yang sisa Nabi jadikan menjadi uswatal mal. Uswatal mal ayyajala ma fi nafaqati ahli musawiyan lil mal. Uswah artinya menyamakan yang harta yang lain. Berdasarkan judul ini, berdasarkan kalimat ini, sesuai dengan judul yang tadi, ada harta khusus yang diambil oleh Rasulullah sebelum harta fai dibagikan. Nabi mengambilnya adalah kadar nafkah 1 tahun. Sisanya dikembalikan ke Baitul Mal, sisanya dikembalikan kepada harta yang lain dan dibagi seperti harta ghanimah. Yang dibagi seperti harta ghanimah, di sana akan dapat jatah Nabi khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Inilah yang dibagi habis. Inilah yang dikeluarkan untuk korban, untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Tapi harta untuk 1 tahun itu tidak ada. Itu pengelolaan keuangan. Kalau mau jadi dermawan, kemudian orang yang pemurah, mujahadannya harta, harus sisakan dulu harta 1 tahun, sisanya baru boleh dibagi habis. Wa yaj'alu ma baqiya uswatal mal summa aqbala ala ulaika rahti, kemudian menghadap Sayyidina Umar di atas mereka sekelompok orang, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Ansyurukum billahi alladhi bi'izni taqumus sama wal ard. Hal ta'lamuna dzalik? Apakah kalian tahu hal itu? Qalu na'am. Kemudian menghadaplah beliau kepada Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, faqala, beliau katakan, ansyudukuma billahi alladhi bi'izni taqumus sama wal ard. Hal ta'lamani dzalik? Apakah kalian berdua tahu hal demikian? Qala na'am. Falamma tuwfiya Rasulullah, maka tatkala diwafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ana waliyu Rasulillah, aku adalah pengganti, aku adalah walinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajita anta wa hadza ila Abi Bakr, pada saat Nabi meninggal kamu datang. Jita anta, kamu datang. Itu perkataan ditujukan kepada Sayyidina Abbas.
Wahaza, ini juga datang ditujukan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar. Tatlubu anta, kamu meminta, kamu warisanmu dari anak saudaramu, itu sepupumu, dan menuntut oleh orang ini warisan istrinya dari bapaknya, itu Sayyidina Ali. Kamu menuntut warisan dari anak saudaramu, yaitu tuntutan paman kepada hak keponakan. Kemudian orang ini dia meminta warisan istrinya dari bapaknya. Kenapa Sayyidina Abbas menuntut warisan Nabi? Karena Nabi tidak punya anak laki-laki, maka Sayyidina Abbas adalah asobah. Sayyidina Ali datang menuntut jatah anak perempuan Nabi, yaitu 1/2/3. Nah, karena anak perempuan Nabi sisa berapa? 1 ya. Tinggal Sayyidah Fatimah saja, berarti setengah dia minta. Faqala, maka berkata Sayyidina Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nurasu ma tarakna sadaqah. Beliau sudah sampaikan hadis ini sama kalian dulu 2 tahun yang lalu. Tidak diwarisi kami apa yang kami tinggalkan sedekah. Wallahu ya'lamu innahu shadiq. Allah tahu dia orang jujur. La shadiq, sungguh jujur. Barun, orang baik. Rasyid, dapat petunjuk. Tabi'ul haq, dia sinabukan mengikuti kebenaran. Maka mengurus akannya harta oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka tak kala diwafatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku katakan, aku adalah walinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wali Sayyidina Abu Bakar. Fawallaituha masyaallah an aliyah. Maka aku akan mengurus akannya warisan Nabi, akannya harta, masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, bahwa aku mengurusnya. Lalu kamu datang, kamu Sayyidina Abbas dan ini Sayyidina Ali, wa antuma jami', dan kalian berdua semuanya, wa amrukum wahid, urusan kalian sama dengan yang kalian minta kepada Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. Fasa'altumaniha, lalu kalian berdua meminta kepadaku akannya harta. Aku katakan, in syi'tuma adfa'aha ilaikuma, jika kalian berdua mau, aku akan serahkan harta itu kepada kalian berdua, dengan catatan anna alaikuma, sesungguhnya terhadap kalian berdua lah janji Allah. Nah, kalian berjanji kepada Allah antaliyaha, bahwa kalian berdua mengurus akannya harta dengan sesuatu yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengurusnya. Fa akhaztumuha minni ala dzalik, kalian ambil berdua akannya harta faid, itu maksudnya jatah Nabi dari aku sesuai dengan perjanjian demikian. Summa jitumani, kemudian datang kalian berdua kepadaku supaya aku hukum, aku putuskan di antara kalian berdua dengan selain demikian. Wallahi, demi Allah, la aqdi bainakuma bighairi dzalik, tidak akan aku putuskan di antara kalian berdua dengan selain demikian sampai terjadi kiamat. Baik ajaztum anha, jika kalian tidak mampu darinya mengurus harta, ruddaha ilayya, kembalikan oleh kalian berdua akannya harta kepadaku. Berkata Imam Abu Dawud, innama sa'alahu, hanya saja bertanya keduanya Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, ayyakuna ba'da ya Sayyidina Umar yusayyiluhu, menjadikan ya Sayyidina Umar akannya harta, bainahuma, antara keduanya Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali, nisfain, menjadi 2 bagian. La annahuma jahila, bukan sesungguhnya kedua-duanya tidak tahu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la nurasu ma tarakna sadaqah, sesungguhnya kedua-duanya tidak menuntut kecuali yang benar. Kita yakin Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas pasti mencari yang benar. Berkata Sayyidina Umar, la uki alaihi isma qasmi, saya tidak akan pernah menetapkan di atasnya akan nama pembagian. Ada ala ma huwa alaih,
aku akan meninggalkannya, membiarkannya sebagaimana kondisinya, yaitu tidak dibagikan. Nah, Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.